umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin kami untuk mengenal-Mu. Layakkan kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu dalam memahami firman-Mu. Jauhi kami dari pemikiran si jahat, dan kiranya hati dan pikiran kami hanya boleh terarah kepadamu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu. Amin. Perenungan kita hari ini diambil dari kitab Zakaria pasalnya yang ke-7 ayat ke-5. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang ke-5 dan yang ke-7 selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Nah, saudara yang terkasih, ketika kita hendak berpuasa, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan sungguh-sungguh. Yaitu ketika kita berpuasa untuk siapa? Bisa saja tanpa sadar kita berpuasa untuk diri sendiri. Ya untuk diet lah, untuk supaya kurusan, supaya sehat badannya, nurunin kolesterol, dan lain sebagainya. Tak jarang juga ada orang yang berpuasa untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Entah agar usahanya menjadi lebih berkembang, masalahnya bisa selesai dengan mudah, untuk mendapatkan jodoh dan berbagai keinginan lainnya. Ada juga yang berpuasa karena menjalankan kewajiban atau ritual, karena gereja ada program puasa. Kemudian diajak teman gereja, terus jadinya ikut aja, tanpa tahu sebenarnya kita berpuasa untuk apa. Tentu saja motivasi berpuasa seperti ini kurang benar, perlu dipertanyakan. Karena pada hakikatnya tujuan puasa itu kan untuk Tuhan, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk sering berelasi dengan Tuhan, untuk lebih tahu apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dan apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, bukankah sungguh indah ketika kita berpuasa ini menggambarkan kecintaan kita kepada Tuhan. Dengan kita rela untuk lebih sering berdoa, merenungkan firman Tuhan, ditambah menahan nafsu dan menahan lapar. Karena memang itu adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Nah, lalu jika demikian, apa tidak boleh kita memohon pertolongan kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup? Ya entah itu persoalan, kesulitan, atau mungkin pertimbangan dalam menentukan masa depan, baik tentang jodoh ataupun mencari pekerjaan yang baru. Ya tentu saja boleh, justru harus bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan dan kita bertanya kepada Tuhan. Nah, karena tujuan puasa kita ini untuk Tuhan, jadi penyelesaiannya pun harus menggunakan apa yang dipikirkan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan berdasarkan dari apa yang kita mau. Oleh sebab itu, jika kita berpuasa untuk Tuhan, maka kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman-Nya kita memperoleh jawaban dari dirinya. Dan Dia akan menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Nah, kita benar-benar mempercayai hal tersebut atau tidak? Bukankah dalam firman Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup? Nah, mungkin hasil dari puasa jawaban Tuhan bukan seperti yang kita inginkan. Tapi percayalah bahwa jawaban yang Tuhan berikan itu yang terbaik buat hidup kita dan memang benar-benar menjawab apa yang kita butuhkan. Nah, ketika kita bertanya kepada Tuhan, seringkali jawaban Tuhan itu bukan ya atau tidak, atau boleh atau tidak. Nah, seringkali malah kita diajak berpikir seperti Tuhan berpikir.
Kemudian kita diajak melihat dari cara pandangnya Tuhan. Nah, biasanya nih yang seringkali menghambat kita mendengarkan jawaban Tuhan, ini kekerasan hati kita yang menginginkan jawaban Tuhan seperti apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Jangan memaksakan jawaban Tuhan itu harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi belajarlah menerima jawaban Tuhan dan ikutilah dengan taat dan setia. Nah, ketika kita berdoa untuk mempersiapkan diri dalam berpuasa, jangan langsung seperti orang yang sok tahu dan lebih paham solusi apa yang harus Tuhan penuhi, sehingga kita langsung memohon Tuhan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Padahal sebenarnya ada hal yang lebih penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Contohnya nih, ada seorang pemuda yang dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mencintai pacar saya. Apakah saya boleh menikah dengannya? Saya akan membawa dia mengenalmu sehingga engkau bersuka cita, karena ada seorang anakmu lagi nanti yang akan diselamatkan. Ya, ceritanya nih pacarnya ini bukan pengikut Tuhan, belum mengenal Tuhan. Nah, kemudian ketika dia berdoa dan berpuasa, Tuhan mengarahkan dirinya kepada ayat ini, 1 Yohanes 2 ayat 3-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Akhirnya si pemuda ini tahu bahwa ada yang lebih penting dari boleh atau tidaknya dia menikah dengan pacarnya. Dia menyadari Tuhan ingin menyatakan sesuatu pada dirinya. Dia menyadari bahwa Tuhan ingin dirinya belajar mengenal Allah dengan benar lebih dahulu. Dalam perenungannya, dia menyadari bahwa bagaimana aku mau mengenalkan Allah kepada pacarku, sedangkan setelah aku uji diriku, aku sendiri tidak benar-benar mengenal Allah. Dan hidup aku ternyata tidak di dalam Tuhan. Kemudian si pemuda tadi menyadari bahwa kasih Allah menuntun dirinya untuk kembali kepada Tuhan. Untuk itulah dia segera bertobat dan mulai mencoba untuk sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan dengan benar. Nah, dari contoh ini kita belajar bahwa jika kita sungguh-sungguh berpuasa untuk Tuhan, maka hasil dari perenungan yang didapat itu sesuai dengan pemikiran Tuhan, yang tentu saja dasarnya dari firman Tuhan, yang akan mengarahkan kita bertindak sesuai dengan yang Tuhan mau. Seperti contohnya tadi, bahwa Tuhan mau si pemuda tersebut mengenal Tuhan dengan benar dan hidup di dalamnya. Karena itu yang lebih penting baginya dibandingkan antara boleh menikah atau tidaknya dengan pacarnya. Dia harus mengenal Tuhan dengan benar terlebih dahulu, baru nanti Tuhan menyatakan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan si pemuda tersebut, karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Nah, sekarang maukah saudara berpuasa untuk Tuhan? Bawalah segala pergumulanmu ke kaki Tuhan. Belajarlah bertanya kepada Tuhan, sebenarnya apa yang Dia kehendaki saudara lakukan untuk menghadapi pergumulanmu, untuk menghadapi setiap perkara yang ada di depanmu. Belajarlah cara pandang Tuhan dan berpikir seperti Tuhan memandang. Kiranya Tuhan yang menolong dan menuntun kita. Amin.